Randy adalah nama seorang pemuda yang saat ini baru saja memasuki sekolah perguruan tinggi di salah satu universitas ternama di kotanya. Randy dikenal seorang pemuda yang paling tampan di universitas tersebut. Selain itu, Randy juga merupakan mahasiswa yang paling pintar. Namun di balik ketampanan dan kecerdasan yang dia miliki, Randy juga terkenal dengan laki-laki yang pendiam. Karena ketampanan yang dia miliki dan juga kecerdasannya itu, banyak gadis di kampus itu tergila-gila padanya. Meski Randy selalu bersikap dingin dan acuh kepada mereka, tetapi para gadis itu tak pantang menyerah untuk berlomba-lomba mendapatkan cinta dari Randy. Kampus Randy tidak terlalu jauh dari rumahnya. Oleh karena itu, jika Randy ingin pergi ke kampusnya, Randy hanya berjalan kaki saja. Ketika Randy memasuki gerbang kampusnya, maka semua mata para gadis di sana tertuju padanya. Randy datang, tampan sekali dia. Tidak sabar rasanya ingin menjadi pacarnya. Kapan dia mengatakan cinta padaku? Oh, dia memang sangat tampan. Cara berjalannya saja membuat jantungku berdebar-debar. Kata para gadis itu saling bergantian. Namun Randy yang berjalan di hadapan mereka tidak menoleh sedikit pun. Pandangannya tetap fokus ke depan. Namun para gadis itu sudah biasa dengan sikap Randy yang acuh pada mereka. Suatu hari ketika Randy baru saja tiba di rumahnya, dia melihat papa dan mamanya sedang menelpon seseorang. Dari pembicaraan mereka terlihat begitu akrab, dan ternyata memang orang itu adalah sahabat kedua orang tuanya saat masih muda dulu. Kedua orang tua Randy berbicara sangat lama dengan temannya itu. Oh, benarkah? Jika memang keadaannya seperti itu, tidak apa-apa, bawa saja anakmu kemari, ke rumah kami. Oh, tentu tidak sama sekali. Jangan bicara seperti itu. Kami benar-benar tidak merasa direpotkan. Jadi kapan kamu akan ke sini mengantar anakmu? Itulah beberapa kalimat yang terdengar dari papa dan mama Randy kepada temannya itu. Tidak hanya di kampusnya, di rumah pun Randy tidak banyak bicara. Dia hanya memberi senyum kepada kedua orang tuanya ketika papa dan mamanya melihatnya melintas tak jauh dari mereka. Setelah itu Randy pun masuk ke kamarnya. Ketika mereka makan malam, papa dan mama Randy pun menjelaskan kepada Randy tentang pembicaraan mereka dengan temannya lewat telepon tadi. Randy, sebentar lagi teman papa dan mama akan datang mengantar anaknya tinggal di sini. Mendengar perkataan mamanya, Randy mengerutkan kening. Tinggal di sini, kata Randy. Papanya melanjutkan, iya Ren, teman papa dan mama itu akan ke Malaysia. Dia akan bekerja di sana sebagai tenaga kerja. Dan istrinya sudah lama meninggal. Jadi anaknya akan dititipkan di sini selama dia bekerja di sana. Kini Randy hanya diam saja mendengar perkataan papanya.
sambil terus menikmati makan malam yang ada di hadapannya. Kini mamanya kembali berkata, "Iya Ren, kasihan sekali teman mama dan papa itu. Saat anaknya masih berusia 5 tahun, istrinya sudah meninggal. Sekarang, saat anaknya remaja, rumah yang mereka tempati harus mereka relakan karena kebakaran yang terjadi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk keluar negeri menjadi tenaga kerja di sana. Karena tidak punya teman dan saat ini dia juga tidak punya rumah, maka anaknya dititipkan di rumah ini. Bagaimana pendapatmu, Ren?" Randy terlihat berpikir sejenak, lalu kemudian dia melihat papa dan mamanya. Kalau menurut papa dan mama itu untuk membantu mereka, Randy setuju-setuju saja. Selagi kedatangan dia di rumah ini tidak mengganggu Randy. Mama dan papa Randy kemudian tersenyum. "Tentu saja tidak, Randy. Justru sebaliknya, dia akan menjadi teman yang baik. Iya kan, Pak?" kata Mama Randy. Papanya pun mengangguk. "Iya, Ren, kamu tidak akan kesepian lagi, karena dia adalah gadis yang periang." Kini wajah Randy terlihat sangat kaget. "Gadis?" tanya Randy. Mamanya terlihat bersemangat. "Iya, namanya Dian. Dia adalah gadis yang selalu ceria. Pasti sangat menyenangkan jika dia tinggal di rumah ini," kata Mama Randy sambil terus tersenyum. Tetapi berbeda dengan Randy, dia terlihat tidak suka. Karena Randy lebih suka jika rumah itu sama seperti sekarang. Begitu tenang. Keesokan harinya ketika Randy pulang dari kampus, dia melihat mama dan papanya duduk di ruang keluarga dengan temannya itu. Tentu bersama dengan anaknya, gadis yang dibicarakan mama dan papanya semalam, yang bernama Dian. Mama Randy yang melihat kedatangan Randy langsung berdiri menghampirinya di pintu itu. "Sayang, kamu sudah pulang? Ayo ikut sama mama. Mama kenalin dengan Om Bimo dan Dian." Dengan langkah yang perlahan dan gayanya yang selalu cool, Randy berjalan mengikuti mamanya yang sedang menarik tangannya. "Bimo, Dian, kenalin, ini anak kesayangan kami, namanya Randy." Dian dan Om Bimo kemudian tersenyum pada Randy. Randy pun tersenyum kepada mereka. Lalu Mama Randy kembali memperkenalkan Bimo dan Dian pada Randy. "Sayang, kenalin, ini Om Bimo dan anaknya, Dian, yang akan tinggal di sini bersama dengan kita. Papanya Om Bimo besok akan pergi ke Malaysia." Wajah Randy nampak biasa saja. Randy mengangguk. Setelah itu dia pamit kepada mamanya. "Oh iya Ma, aku baru saja tiba. Jadi aku harus ke kamar dan mengganti pakaianku." Mama Randy tersenyum. "Oh iya sayang, silahkan. Setelah mengganti pakaianmu, ikut bergabung dengan kami untuk makan siang ya." Randy masih meneruskan langkahnya tanpa menoleh sedikit pun pada mamanya sambil berkata, "Ya Ma." Saat Randy berjalan memasuki kamarnya, Dian terus memandangnya sambil berkata dalam hati, "Dia tampan sekali, tubuhnya tinggi,
Kulitnya pun putih, wajahnya seperti opak Korea saja. Ketika makan siang mereka hampir saja selesai, Mama Randy berkata pada Randy, "Randy, besok Mama ikut ke kampus kamu ya." Dengan kalem Randy berkata, "Untuk apa?" Mamanya kemudian melihat Dian dan tersenyum. "Mama akan mendaftarkan Dian kuliah di tempat kampus kamu." Randy kemudian melirik Dian yang sejak tadi terus memandangnya. "Pendaftaran sudah tutup, Mah. Lagi pula, semua jurusan akademik sudah penuh. Mereka tidak menerima lagi mahasiswa baru." Tetapi Mama Randy tetap akan mencoba, meski Randy sudah mengatakan hal itu padanya. "Tidak apa-apa, Ren. Besok Mama akan coba mendaftarkan Dian. Tidak ada salahnya mencoba, kan? Siapa tahu masih bisa." Kali ini Randy hanya diam saja. Setelah meminum segelas air putih, Randy kemudian beranjak dari tempat duduknya dan berjalan masuk ke kamarnya. Semua orang yang berada di meja makan itu pun tersenyum. Setelah makan siang, Mama Randy kemudian mengajak Dian untuk menuju ke sebuah kamar. Dan kamar itu berada tepat di samping kamar Randy. "Mulai sekarang, ini adalah kamar Dian. Semoga Dian suka ya dengan kamar ini," kata Mama Randy pada Dian. Dian tampak begitu bahagia melihat seisi kamar itu begitu cantik. Kamarnya tidak terlalu luas, tetapi sangat rapi dan bersih. "Terima kasih Tante, sudah mengizinkan Dian tinggal di rumah ini. Bahkan sudah menyediakan kamar seindah ini untuk Dian." Mama Randy kemudian memeluk Dian. "Sayang, jangan katakan hal itu. Kamu adalah anak teman baik Tante, dan Tante sangat bahagia karena dengan keberadaan kamu di sini, Tante jadi punya teman. Selama ini Tante paling cantik di rumah ini, tapi sekarang ada Dian yang menyaingi Tante." Lalu keduanya pun tertawa bersama.